Dan memang sejarah lahirnya MDS itu memang diupayakan untuk membuat ruang khusus bagi para alumni pesantren dan para gus agar bisa terus berkhidmah di dalam Ansor atau NU. Karena kalau tidak demikian, ya tadi akan putus regenerasi dari ulama kiai kepada kader berikutnya. Itu pasti. Oleh karena itu, ya monggo sahabat-sahabat kita yang ada di ranting, yang memang hari ini terpantau alumni pesantren, monggo ditarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuris dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Hadratul Mukarramin, para alim, para kiai ingkang tansah kawula dherekaken atas perjuanganipun dumateng segenap pembina ugi senior Ansor wonten ing ranting Kedung Leper ingkang kawula hormati, dumateng sahabat ketua pimpinan anak cabang Pemuda Ansor Kecamatan Bangsri lan sedaya pengurusipun MDS saking PAC Bangsri ingkang kawula hormati, dan pasupen segenap pengurus pimpinan ranting Ansor Kedung Leper ingkang kawula hormati. Syukur alhamdulillah malam menika kita panjenengan saged sareng-sareng melaksanakan kegiatan rutinan MDS yang dipun kemas kanthi peringatan tahun baru yang tertunda. Mugi-mugi acara menika saestu berkah kita panjenengan sami, khususipun berkahi kagem pimpinan ranting Kedung Leper dan mugi tansah saged eksis, saged berkembang kados ingkang dipun pikajenken para sepuh. Amin Allahumma amin. Salawat salam mugi tansah katur dhateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya tansah kesematipun ingkang saged pikantuk syafaatipun wonten yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Dumateng sedaya sahabat ingkang kawula hormati, dalem menika janjane nggih pun cekap ngaos kira. MDS ikan pun ngaos. Ananging kawula iki dipun hubungi saking sahabat Abdul Muin saperluken derek-derek kempal kalih MDS ranting Kedung Leper. Mungkin iki nagih kula. Kali riyen niku wekdal kula dados ketua MDS. Ora tau mudhun. Mudhune ning pas MDS PAC. Iki kula digelandang gelem ra gelem ayo mangkat ring Kedung Leper. Masuk. Terus ngopo kan ngaji ke NU-an pengkaderan nggih. Monggo kita sangat berbagi pengalaman lah istilahipun, boten ngaji lanten kula ten mriki niku nguyai segoro
Soale tokoh-tokoh NU MBC niku kathah saking mriki. Dadose nek mriki lek kula cerita NU barang niku kok malah makin nek disempret kali mbah-mbah kapiran neh. Boten mireng. Ingkang sepindah kita ningali fenomena belakangan iki khususipun dan media sosial menika banyak berseliweran berita-berita ingkang kontroversi khususipun ingkang makayudan kalian sejarah NU. Niki kita sedaya dados kader-kader ingkang sakmangke meneruskan para sepuh tenggene NU. Kita juga dituntut harus mau tidak mau membaca. Kita peka kalian fenomena ingkang wonten menika. Soalnya nopo? Sejarah niku nek cara kula niku ideologi organisasi ingkang pokok. Mungkin kalau kita membaca sejarah yang ada di periode sebelum kita niki ingkang ngono sewu sumbernya niku nggih sumber lisan, ugi sumber napa buku baik itu yang ada di PDBRT atau di materi-materi pengkaderan itu jelas. Ananging sekarang era buku ini sudah tergeser oleh era media sosial. Dan mau tidak mau kita juga harus bisa memfilter dari berita-berita yang ada di media sosial. Ya bisa jadi berita yang berbeda nih menjadi satu tambahan pengetahuan. Tetapi kalau kemudian berita ini tidak valid, itu yang nanti akan merusak sejarah yang sebenarnya. Paling tidak kita bisa menyandingkan, Pak. Oh, sejarah versi zaman kula ten Makesta NU itu ngene. Terus sekarang kok ono NU cerita sejarah ngene ya. Niki yang nanti perlu kita kaji, kita cermati. Terus kita juga harus upayakan bagaimana kader-kader kita di setingkat kita utamanya dan nanti di bawah kita di penuh PNU niki nanti tidak terkontaminasi pengetahuan sejarah tentang NU, terutama tokoh-tokoh NU yang estu dulu berperan dalam mendirikan NU ini yang mungkin banyak terlupakan. Contohnya pun ketua PBNU pertama ini kan Yai Haji Hasan Kipo. Itu banyak yang kita tidak tahu. Bahkan orang mana, kemudian di mana makamnya, seperti apa duriya sekarang, kita juga jarang yang tahu. Itu contoh. Tidak jauh lah kan gini Gedung Leper mungkin. Siapakah pertama kali yang membawa NU di sini? itu di kita. Nek saged, nah ini ada tim media. Bisa niku digali sejarah, kemudian kita kasih ke editor, dan itu jadi sejarah yang nanti akan kita wariskan kepada generasi setelah kita. Ya. Di media. Oke. Itu sejarah yang mestinya harus kita pertahankan. Kalau kita mencoba melihat sejarah ke-NU-an dari yang mulai di Mobdik, di Makesta, kemudian dilanjut di Lakmut, kalau di penuh, karena memang sangat sepulo ingkang taksi eksis mengkaji sejarah itu tenriku. Nah, ansal kan buatan nate gitu. Mungkin tenggane lepas dari PKD itu paling ya sedikit kan. Bahkan tidak sampai mengarah ke sejarah. Itu di PKD. Napa menika harapan iku lho, niki nanti sejarah ini setidaknya ada pelengkapan sejarah.
Kalau kemarin mencoba membaca versi sejarah yang tidak berbeda, tapi sifatnya adalah beriringan. Kalau di sejarah yang ada di Makesta, ada di Lakmut dan Geni penuh, termasuk ini senior pulau nih Kang Suyuti ini. Enggak. Kalau PAC ini kok pulau ada setan ranting kok. Yang tua di Niku kita tahunya sejarah NU, gitu. Sejarah NU itu berawal dari Komite Hijaz, gitu. Komite Hijaz yang dibentuk oleh ulama Nusantara yang dikomandoi oleh Mbah Wahab Hasbuloh, yang kemudian mengutus delegasi menemui Raja Saud, Raja Abdul Aziz bin Saud, yang menggulingkan Syarif Husain di Hijaz. Itu yang dulunya Mekah dan Madinah itu menjadi basisnya Aswaja, setelah digulingkan oleh beliau klan Saud, Ibnu Saud, niku Mekah berubah menjadi zona Wahabi. Sehingga menurut saya sejarah yang pernah saya baca, Mekah itu dulu setelah Wahabi masuk, makam-makam di Makla itu dipangkas habis oleh Wahabi, diratakan. Bahkan menurut saya yang pernah saya baca itu makamnya Siti Khadijah juga dilenyapkan. Niku ulah Wahabi di Mekah. Yang paling hampir fatal itu terakhir itu rencana makamnya Rasulullah mau dibongkar. Nah, melihat firman yang ada demikian, itu ulama-ulama kita yang juga alumni Mekah, kados Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasbuloh, ini menyikapi rencana agenda besarnya Wahabi yang demikian, ini tidak nyaman. Akhirnya itu berencana bagaimana upaya Wahabi di Mekah ini bisa lebih dinetralisirkan. Ceritanya gitu. Sehingga Mbah Wahab dengan beberapa tim yang sowan ke Raja Ibnu Saud, delalai di sana dia diterima dengan baik. Bahkan di sana itulah kemudian Mbah Wahab dan teman-teman yang waktu itu sowan ke sana langsung disebut oleh Raja Ibnu Saud itu sebagai ulama Nahdoh. Ini belum ada Nahdlatul Ulama. Kalau dari Jawa itu mengatakan Komite Hijaz, di sana oleh Raja Ibnu Saud dikatakan ulama Nahdoh. Terbalik. Gitu. Nah, setelah misi yang dibawa oleh Mbah Wahab itu disampaikan, intinya yang pertama, jangan sampai Sunni di Mekah ini dihabiskan, jangan sampai bermadhab di Mekah juga dihilangkan, tidak boleh. Kalau bisa jangan, karena dengan ada semacam boikot ketika Mekah ini tidak diperbolehkan bermadhab, maka jamaah haji dari berbagai negara ini tidak akan ke sana, karena dianggap itu adalah halangan besar. Dan soalnya setiap orang haji pasti berziarah ke makam Rasulullah. Dan akhirnya hasil sowan beliau kepada Raja Ibnu Saud ini, ceritanya beliau menyampaikan apresiasi. Yang kedua, beliau menyatakan bahwa Wahabi di Mekah kala itu tetap bermadhab, cuma madhabnya kepada Imam Hambali. Ini yang saya dapatkan dari ceritanya Mbah Maimun Jubair. Beliau dapat cerita dari abahnya Mbah Jubair dan juga dari Mbah Didi Samsuri sampai pada Mbah Hasyim. Itu yang kami pernah baca. Terus posisi Komite Hijaz ini yang berbeda dengan sejarah dari Mbah Maimun Jubair. Itu kalau
yang kita dapati di Makesta, di Lakmut itu kan memang awal sebelum ke Mekah itu membentuk Komite Hijaz. Kalau di versi itu, kalau versinya Mbah Maimun Zubair itu yang muncul gagasan ke Mekah untuk sowan kepada Raja Ibn Saud itu adalah muncul dari organisasi yang dibentuk oleh Mbah Wahab, yaitu Nahdlatul Wathon. Nah, jadi gerakan di Nahdlatul Wathon ya semacam madrasah lah, itu pergerakan yang kemudian punya apa namanya ini apa sih ya, cara afiliasi di bawahnya itu Jamiatun Nasihin, itu yang dibentuk oleh Mbah Wahab bersama Mbah Asnawi Kudus. Ini yang kemudian menjadi wadah delegasi ke Tanah Suci. Baru setelah pulang dari sana, setelah pulang dari Mekah di akhir tahun 1925 Desember itu pulang dari Tanah Suci sampai Tanah Air itu baru disebut dengan Komite Hijaz, karena dulu kan Hijaz ya, bukan Arab Saudi ya. Sampai pada akhirnya setelah terbentuknya Komite Hijaz, rombongan dari Tanah Suci itu langsung dijadikan sebagai komite persiapan muktamar yang pertama. Itu pun belum ada nama, jadi masih Komite Hijaz sebutan awalnya. Nah, ketika di muktamar yang pertama itulah muktamar alim ulama Nusantara, khususnya yang kelompok pesantren, ini kemudian disepakati sebagai muktamar NU yang pertama, dan diputuskan nama Jamiyah kita ini dengan nama Nahdlatul Ulama, yang merupakan usulan dari Kiai Haji Mas Alfi Abdul Aziz. Itu nama Nahdlatul Ulama. Dulu banyak ada beberapa usulan, ada Nuhudul Ulama juga ada, kemudian Nahdlatul Ulama, dan yang satu saya lupa. Ada 3 usulan nama yang diusung ketika membentuk nama Jamiyah Nahdlatul Ulama. Nah, itu sisi yang perlu kita pegang, yang perlu kita pertahankan sejarah yang ada ini. Itu hanya sebenarnya berapa saja. Itu tidak sampai kepada proses mulai istikharahnya Mbah Hasim, kemudian jawaban dari Mbah Khalil berupa tongkat dan surat Toha itu, kemudian yang kedua lagi masih ada tasbih dan jabar kohar, tidak seperti sana. Aslinya memang panjang, setidaknya ada sekitar 2 tahun lah perencanaan membentuk Jamiyah Ulama di Nusantara. Itu yang perlu kita cermati, perlu kita kaji lagi, supaya sejarah yang mestinya kita dapati ini valid atau sahih tidak terkontaminasi dengan sejarah yang lain. Memang ada sedikit versi yang berbeda, ini yang mungkin juga jenengan mungkin pernah baca. Itu versi dari Abah Lutfi gitu. Itu ada peran dari kakek beliau Mbah Habib Hasim bin Yahya, yang juga turut menjadi penentu. Cuman dari beberapa sumber yang kita coba cross check itu statusnya lemah gitulah, yang mengarah ke keterkaitan beliau di dalam pendirian Jamiyah Nahdlatul Ulama. Karena kalau kita tidak tidak mempertahankan ini, kita nanti akan dikaburkan oleh beragamnya informasi. Itu nanti lama-lama bisa jadi kader ke depan itu acuh tak acuh, salah tak urus, bisa jadi, atau justru malah menjadi blunder bagi kader ke depan, sehingga
baiknya memang dikaderisasi, baik itu di Ansor ataupun di Fenu, itu memang kita ada porsi lah, porsi seberapa lah intinya yang kemudian fokus di kaderisasi, khususnya di ideologi kader. Karena tanpa ada ideologi kita pasti akan terasa hambar. Angger bocah-bocah selakalan ngaji dulu bar yo wis. Itu ya, kalau kita tidak ada pegangan giroh yang kuat. Karena diakui atau tidak, para ulama kita itu sebelum lahirnya NU itu memang beliau di samping kiai pesantren, di samping beliau itu alumni Makkah, itu beliau sekelas Mbah Hasim, Mbah Wahab, itu juga beliau tokoh pergerakan. Ya memang pas momennya, pas memang waktu itu kan masih dalam kondisi penjajahan. Jadi memang ada upaya bagaimana bebas dari penjajahan. Artinya apa? Kalau NU ini yang dari kelompok kiai tidak ikut turun ngopeni, ngurmati kader, ini nuwun sewu, rasanya kok kayak hambar gitu. Ketua NU misalnya ngapunten nih, terus orang tahu ngaji misalkan, bisa jadi. Nek riyen kan yang pernah saya dengar tes-tesane Mbah Dowi ketika mau jadi ketua Tanfidiyah MBC harus berani baca kitab kuning. Nah sekarang kalau seperti itu mungkin harus rebutan mau. Kayak kata Suryen ketika masuk di MDS tes-tesannya kan baca Fathul Qorib. Mau perlu albitas dengan yang MBC Kumbang. Tangkerman Pak. Fathul jari kali Fathul mungkin ya. Jadi memang kita memang bisa maklumi untuk kader kita di era sekarang itu jika saklek seperti yang dulu memang akan pada lari lah. Ya setidaknya kita openi untuk yang di Ansor atau yang di MDS, seberapa persen kegiatan keansoran memang ada ngaji. Nek cara trilogine Ansor kan ngaji, ngader, makaryo kan ada. Nek Kang Yudi kan misalnya kan kita entuk oke nih Pak. Iman, takwa, ketularan bercinta, lucu. Itu di kita. Jadi ngader ini pokok. Soalnya apa wau sing bertak critakno. Ada kader yang dari ketua IPNU itu setelah lengser, setelah purna itu tidak mau jadi pembina dan tidak mau dijak Ansor. Bahasanya tak asus. Ini kan rapas lah bahasanya. Nah, ini ngadernya kita ada ya. Kita entuk oke nih Pak. Ketularan. Itu jadi ngadernya kita ini agak sulit. Soalnya pisan kita itu di Ansor wayah seneng begawe. Kira. Kena orang ya cara bengi, ora ana wonge. Kira. Jadi ngader ini yang menjadi prioritas utama di dalam trilogi kita pada Ansor. Karena ngader kemudian diisi ngaji, setidaknya yang pernah di IPNU dulu, yang pernah di pesantren ini bisa nyetel lah. Dan memang sejarah lahirnya MDS
itu memang diupayakan untuk membuat ruang khusus bagi para alumni pesantren dan para gus agar bisa terus berkhidmah di dalam Ansor atau NU. Karena kalau tidak demikian, ya tadi akan putus regenerasi dari ulama kiai kepada kader berikut. Itu pasti. Oleh karena itu, ya monggo sahabat-sahabat kita yang ada di ranting, yang memang hari ini terpantau alumni pesantren, monggo ditarik, monggo kita aja. Yo orang sing kepodokan tok lah, ya sing bal-balan barang tarik. Wong ngader kan ya sak entuke wong ngader kok. Orang ngader bahasa. Jadi siapapun yang kita rasa ada potensi menjadi bagian dari teman berjuang kita, monggo. Karena tidak mungkin Ansor terus pokok yang ngaji tok, tidak mungkin rapayu malah. Adanya keseimbangan antara peran para pelaku organisasi itu memang harus beragam sesuai dengan potensi. Nek dong kemudian dingkrok kabeh bisa ya nabrak sapa. Ya ora kata nyandung aja dingkrok deh, tapi nabrak sapa. Gitu. Jadi monggo kita upaya itu, ya upaya merawat sejarah, merawat situs, kemudian merawat ideologi, merawat tinggalan para sepuh dalam ber-NU kita, beransur kita. Harapan gitu sanes kita lagi menjadi kader-kader yang betul membanggakan untuk para sepuh ingkang sampun ngrumiyini kita panjenengan. Saya yakin sini di Dongleper itu secara darahnya itu darah para organisator di tubuh NU. Kalau yakin, walaupun yang mungkin jika ada beberapa kader kita yang hari ini belum berjas hijau, itu pasti darahnya ada darah hijau. Saking durung lebu, kan gitu. Monggo lah, saya yakin. Dulu itu saya kok dengar Dongleper minder ketika masih di penuh. Nah, itu beberapa informasi yang mungkin bermanfaat untuk kita semua dalam mengawali gerak kita. Intinya kita monggo mencontoh para sepuh, para muassis NU, beliau di samping alim sing ngoten niku, pesantrennya gede, toh beliau juga turun di organisasi. Ceritanya muktamar entek sekian puluh juta. Mbah Wahab Hasbuwo ngedol ke tanah modali dhewe. Selain ngoten. Iki nek modalnya kayak jeruk karo salak tak sepiro ngoten sih. Mbah Wahab atur tanah kanggo muktamar itu. Ceritane ngoten. Jadi yo tenagane iyo, bandane iyo, ngelmune iyo. Itu muassis kita yang perlu kita contoh dan kita tiru. Pun ngantos itu terlupakan oleh kita sehingga menjadikan kita lemah dalam bertindak. Dan yang terakhir ini tekad saya yang mungkin nanti bisa didukung oleh teman-teman yang lain di setiap ranting. Saya melihat dari tadi yang diceritakan, roto-roto itu nek wis bar dadi ketua apa nih ya. Kadung muni tak terus dengan ya. Apa-apa. Ngeten. Mumpung aku ono. Tapi estene mboten jenengan iki. Ngeten. Ini kan ora dadi ngrasa. Ini saya membaca di ranting saya itu baik di IPNU ataupun di Ansor dan juga di Fatayat. Setelah purna jadi ketua organisasi itu biasanya terus diangkat jadi pembina. Jenengan yang pembina nggih? Nggih, gimana? Dan berarti kan mampu podo kan Mas. Nah, Terus cerita video. Nah, setelah jadi pembina, ini rata-rata sudah mulai menarik diri. Nek, boten ya. Paling hilang apa? Menarik cuma hilang. Memang biasanya nek bar ketua itu pembina. Tapi ya tadi setelah jadi pembina itu kemudian
nun sewu seperti sudah beda level lah terkasarnya. Dong kadang jarang ikut di ansoran. Ini yang saya rasakan di ranting saya. Ini tekad saya dan semoga saya bisa memegang ucapan saya. Selama usia saya ini masih usia ansor, apapun posisi saya tetap akan saya upayakan berjas ansor. Artinya ya ketika ada kegiatan ansor tetap diupayakan turun. Walaupun toh posisi saya sudah bukan pembina atau bukan bagian dari pengurus ansor. Itu yang saya niatkan di ranting. PAC tanggungan kita imuno nyeblai. Jadi batas ansor kita itu bukan di jabatan kita, tapi di masa usia kita, karena basisnya Banom itu di kelompok umur dan kelompok sosial. Yang wedok, saya kira kelompok umur IPNU sampai sekitar 25 tahun. Ansor mulai 20 tahun sampai 45 tahun. Atau 50 tahun. Oh, Kang Harjono kalau saya kecil mau lolos. Kalau saya kecil. Ya. Jadi itu kita monggo lah kita gerak bersama. Apapun posisi kita, setelah kita purna dari pengurus di tingkat kita masing-masing, kita jangan kemudian berhenti di situ. Selama kita memang masih di usia kita sebagai ansor. Nek wis moh jas ansor, monggo lah gabung ten gini tanpa nenggone pengurus ranting NU. Itu namanya kita kader yang terstruktur lah. Nek tidak demikian, ya kayak mau aku tak aso dhisik ora 11 di rumah aja. Ya nek asal sedelo nek kelantur kapiran, njujate kangelan. Monggo nggih. Termasuk ranting-ranting asal iki ya. Nggih. Itu didikan maring pengurus dilantik pengurus kantor kabeh. Nah, usahane urung tutut Ngono. dilantik NU le. Ngeten, Pak. Nek wayah Lailatul Istimewa itu pinginnya itu gondogo seragam NU. Jadi jero go klambi NU, Jabone jas ansor. Ya, iku jenenge adil lho. Untuk kabeh. Iya, Itu balik bukan next sampai Ya, menurut saya tidak kemudian harus kita labeli dengan seragam. Kalau memang kita itu di kegiatan NU, posisi kita ini mewakili apa kan gitu. Nah, kita memang menunjukkan eksistensinya ansor dan bangder, ya lebih baik kita pakai itu. Karena otomatis ketika kegiatan istimewa itu sudah pasti itu memang labelnya NU. Karena hidupnya ansore. Kan ngoten. Lah dong kita kemudian ikut pakai seragam NU. Ansore ndira ono, kan ngoten. Jadi kita yang juga kena. Lebih baik kita tetap berjas ansor di acara NU. Karena tidak mengurangi dari kemeriahan atau kekhidmatan di acara NU. Justru dengan kita berjas ansor menunjukkan bahwa ansor itu kader yang nantinya akan meneruskan beliau itu eksis. Kita kuat, kita nggak ada jelas peserta. Ya, kalau kesoke pengurus NU itu kompetisi. Isi. Itu apa namanya untuk menggugah semangat kita lah. Dan ngeten loh, soalnya ada beberapa ranting itu yang kabarnya itu rodok isin gojas ansor. Sehingga ada satu ranting Buyan. Itu iya. Kak Nawang ya. Ranting enggak. Ranting salah satu ranting yang tadi saya sebutkan itu tidak punya belum punya rencana membuat seragam jas karena informasinya itu konco-konco sing anyar iku nek nggo jas iku rasane kaya rada ora pede kata risi sehingga seragamisasinya itu menggunakan seragam PDL yang lengan pendek sing kaya itu loh SMK gitu.
hijau karo putih. Tapi tidak apa. Nek ranting tubanan gane adik kula niku seragam batik kabeh. Dadi moh ngijas. Pas pelantikan nyilih kan. Jadi ya selama itu memang tidak menyalahi PDPRT kita tidak masalahkan lah. Pokoknya yang penting kita itu lebih ke gerak kita bagaimana ngopeni umat, ngopeni konco, ngopeni kader agar kita bisa kuat di dalam melanjutkan roda organisasi dalam berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Intinya itu mereka. Makanya mau siapapun dan dari background apapun selama bisa kita rekrut menjadi teman kita berkhidmah di NU, nggak ada salahnya. Contohnya Banser biasanya malah kadang malam wedi nggo jas hijau. Tapi Banser kan harusnya ketika mau ikut di kebanseran harus lewat PKD dulu, kan gitu. Hijau dulu lagi, lorek-lorek. Tapi menurut saya, pribadi saya itu kalau kita langsung mengacu ke sana, kita akan kesulitan mencari kader Banser. Nah, intinya kita butuh itu, dan saya masih ada satu pesan lagi. Ini yang betul ya. Kali-kali masih 11 giga. Wah. Rasido. Gini. Ini pesan ketika sahabat mantan Kasepercap Banser dapat Jalal, ketika mau ada acara DTD di Sadamia, PKD plus di pasar sing gabung nih kok, itu gimana? Nah, alumni itulah ya, itulah mana ya? Kan 16 ya, aku lalu. Itu beliaunya mengatakan, tolong aku golekno kader Banser sing iso IT, ngono. Karena organisasi apapun itu kalau tidak ditunjang dengan itu administrasi amburadul, gerak banter tapi yang bergadar. Ya, ini PR kita sebagai pengurus di tingkat kita masing-masing. Ini sebisa mungkin kita plotting atau kita inventarisir kader-kader banter kita. Ya memang benar tadi, sehingga muncul wacana bahwa Banser itu harus di PKD-kan dulu. Karena apa? Biar tidak kemudian minim pengalaman berorganisasi. Itu memang seperti itu rencananya. Sehingga kalau kita tidak menyiapkan itu di tubuh Banser, itu juga nanti ketika non-sewu ada akreditasi, kemudian manajemen organisasinya juga nanti agak repot. Nek kabeh mbuh ketua ansor kan saake. Kodong ansore balung pam barang ora pas barang. Itu. Jadi beberapa poin yang kami sampaikan selaku bagian dari kaderisasi sama Kang Sahlan, itu kita coba upayakan merawat sejarah kita, merawat kader kita, kemudian mengupayakan bagaimana kita rekrutmen konco-konco di sekitar kita agar bisa diansorkan lah bahasanya, agar bisa diansorkan. Yang di Banser pun juga kita upayakan manajemen organisasinya biar bisa lebih mapan tertata dalam berorganisasi. Karena Banser itu tetap dikomando oleh Ansor, tapi dia punya wadah tersendiri, semi otonom, yang kita juga tidak bisa mencampuri rumah tangga mereka. Dan komando memang kita bisa sebagai ketua Ansor,
instruksi kepada Banser, tapi kita tidak bisa lebih jauh mengusik rumah tangga mereka. Itu yang menjadi perhatian kita juga, termasuk MDS. MDS itu statusnya sama dengan Banser. Kita semi otonom. Kita harus merawat rumah kita sendiri dan tidak lepas dari Ansor. Jadi idealnya itu memang di MDS itu memang ada struktur yang lengkap. Ya, ketua, sekretaris, bendahara, dan juga divisi-divisi di bawahnya. Dan itu non sewu agak sulit. Soalnya sing neng MDS itu biasanya ya dong otomatis pengurus Ansor ada yang mestinya berbeda. Nek kayak yang sekarang di PAC ada tim 9 itu sangat luar biasa. Ya aku wong 5 wis mlaku 3. Karena waktu itu memang saya ingat saya itu setiap bidang itu hanya 5-6 orang dengan saya, dan saya dapat 5 itu yang jalan cuma 3. Toh yang 1 itu juga nggak begitu jalan, sehingga ya dong ketua sekretaris melaku. Sehingga ketika dituntut untuk turun seperti eranya Kang Dayat, koirak mungkin jangkau ketika 4 kaki ini berjalan mengiringi Bang Sri. Ngeles. Tapi orang benar Tuhan. Ya, itu beberapa poin yang dapat kami sampaikan. Semoga saja bisa menjadi tambahan informasi untuk kita semua di ranting panjenengan dan juga di ranting yang lain. Harapannya kita maju bersama dan gerak bersama untuk kejayaan Ansor di lingkup Kecamatan Bangsri. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Makaten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.